Hai semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan membahas mengenai bebasnya Saipul Jamil dari penjara dan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Aku lihat di sosial media ada banyak sekali yang bilang bahwa Saipul Jamil bebas dari penjara tapi disambutnya seperti pahlawan yang mengharumkan nama bangsa. Ada juga yang berkomentar bahwa Saipul Jamil sudah menjalani hukumannya selama 5 tahun 7 bulan kurang lebih, dan ini juga sudah memberikan efek jera bagi dirinya karena tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pasti punya kesalahan masing-masing. Ada pro dan kontra dari kebebasan Saipul Jamil ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih lanjut. Aku akan coba bahas ada beberapa sudut pandang yang akan aku coba dengarkan di sini. Ada cuplikannya. Pertama dari Inul Daratista, kemudian juga Dewi Persik, serta juga ada petisi boykot dari Saipul Jamil dari YouTube dan juga dari TV Indonesia. Serta ada beberapa komentar yang sangat-sangat menurut aku menarik untuk kita analisa di sini. Oke, yang pertama adalah kalau kita lihat sendiri, sebelum kita jauh lebih lanjut bahas, mungkin kalian sudah lupa tentang kasus dari Saipul Jamil ini. Saipul Jamil ini adalah terkena dua kasus sebenarnya. Kasus yang pertama adalah kasus pencabulan ke seorang remaja pria, dan yang kedua adalah kasusnya mengenai penyuapan ya, penyuapan melalui pengacaranya untuk kasusnya dia sendiri. Jadi sebenarnya kalau cuman masalah yang pertama yaitu kasus pencabulan, hukumannya di sini kurang lebih sekitar 3 tahun, tapi sisanya adalah karena dia terbukti melakukan penyuapan begitu. Kalau total hukumannya sendiri seharusnya itu sekitar 2024 nanti baru keluar, tapi Saipul Jamil mendapatkan sekitar 30 bulan remisi karena dinilai dia sangat baik, cukup baik pada saat dia menjalani hukuman. Ada juga muncul nih sekarang petisi boykot dari Saipul Jamil. Ini luar biasa loh. Mungkin sekarang sudah hampir 150.000 orang yang menandatangani petisi boykot Saipul Jamil. Ini menurut aku sih adalah hal yang wajar ya terjadi di masyarakat kita. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan menurut aku juga sama sih, pada saat Saipul Jamil itu mendapatkan sorotan media begitu besar gitu, menurut aku itu bukanlah permintaan dia. Siapa sih seorang Saipul Jamil bisa meminta masyarakat, media-media nasional Indonesia untuk menyorot kepulangan dia, keluarnya dia dari sel gitu? Itu bukanlah hal yang bisa diminta oleh seorang Saipul Jamil begitu. Tapi kan karena memang sebelum dia terkena kasus ini, dia adalah seorang selebriti papan atas lah di Indonesia yang sangat terkenal. Makanya apapun yang dilakukan dia selalu menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia. Kalau itu tertarik oleh masyarakat Indonesia, otomatis media akan meliputnya. Coba kita akan dengarkan dulu. Pertama adalah keterangan dari Inul Daratista ya. Inul Daratista ini adalah salah satu sahabatnya Saipul Jamil yang sangat vokal membela dia bahwa ngapain sih netizen Indonesia itu harus membuat petisi boykot atau mengata-ngatai Saipul Jamil. Tambahin lagi masalah yang ada yang kemarin diungkit-ungkit. Biarkan dia eksis, biarkan dia menjalankan kehidupannya lagi gitu. Dia udah cukup berat untuk sekolah dan itu pengalamannya yang cukup bagus sekali. Mudah-mudahan netizen juga paham, biarkan dia eksis karena kehidupan kalian adalah kehidupan kalian. Oke, jadi ini adalah masuk akal sih tanggapan dari Inul Daratista di sini karena kan ya Saipul Jamil sudah menjalani hukumannya begitu. Kemudian ada juga banyak komentar bilang begini, aduh Anjas gimana rasanya ya si korban yang melihat sekarang si pelaku sudah bebas berkeliaran, bahkan juga ada di sosial media. Aku juga tidak menutup mata bahwa mungkin ada trauma ya bagi remaja pria tersebut melihat Saipul Jamil di layar kaca. Tapi tentunya kita juga nggak bisa menutup mata bahwa hidup itu harus terus berjalan begitu. Dan aku juga yakin ini adalah salah satu tahapan bagi korban juga untuk bisa berdamai gitu. Maksudnya bukan berdamai dengan Saipul Jamil ya, berdamai dengan diri sendiri. Itulah kehidupan karena dialami si korban tersebut juga kan banyak dialami oleh orang lain dengan trauma-traumanya. Tapi sekali lagi hidup harus terus berjalan dan Saipul Jamil sudah mendapatkan hukumannya begitu. Kalau hukuman dari Tuhan itu adalah
adalah haknya Tuhan ya, ngapain kita manusia menghakimi salah atau dosa. Aku nggak yakin kok bahwa semua orang yang pernah masuk penjara itu pasti orang yang buruk. No, absolutely not gitu. Jadi ada kesan kan di masyarakat, mentang-mentang sudah menjadi narapidana, kayaknya dicap seumur hidup jelek mulu begitu. Oke, itu adalah bagian yang pertama. Yang kedua, gimana dengan tanggapan Dewi Persik nih tentang keluarnya Saipul Jamil? Santai aja orang berkata apapun, hanya aku secara pribadi janganlah kita melihat masa lalu orang. Yang lalu sudah biarlah berlalu. Terkecuali Mas Saipul menyenggol orang-orang atau merasa dirinya alim, itu berbeda lagi kalau selama ini kan. Oke, ya kalau Saipul merasa dirinya alim begitu. Maksudnya alim tuh ya maksudnya yang suka, ya you know lah what I mean, suka mungkin nyenggol orang lain, nasehatin, ngomongin dosa atau pahala. Ya sama juga sih sebenarnya, mungkin aku pun juga punya dosa, kalian juga punya dosa masing-masing gitu. Tapi kan bukan berarti karena kita melakukan dosa yang berbeda, lantas kita merasa lebih baik dan juga lebih suci. Sekali lagi ya, sebenarnya bukan hanya ke Saipul Jamil kok, orang Indonesia juga seperti ini atensinya gitu. Ada juga banyak kasus artis-artis lain yang terkena kasus asusila atau bahkan korupsi. Setelah mereka keluar dari penjara pun juga karirnya baik-baik aja. Sebenarnya ini bukan hanya ke Saipul Jamil, tapi juga ke banyak public figure lainnya. Mungkin yang menjadi aneh adalah pada saat seseorang yang tadinya tidak terkenal, kemudian terkena kasus asusila, kemudian jadi terkenal, itu mungkin yang baru anomali. Tapi kalau yang seperti Saipul Jamil ini banyak kok terjadi, nggak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai macam negara, karena memang sebelumnya mereka sudah populer begitu. Nah, kemudian Saipul Jamil pada saat dia keluar dari penjara itu kan kita lihat ya, dia dibawa itu disambut dengan mobil mewah, puluhan wartawan maksudku itu mengelilingi, kesannya seperti kayak pahlawan gitu kan ya. Ya ini kan hal yang nggak bisa kita nggak bisa dikontrol oleh seorang Saipul Jamil begitu. Dia nggak tahu bakal disambut wartawan segitu banyaknya, bahkan diarak-arak, kesannya seperti itu. Ini adalah hal yang di luar kontrol dari seorang Saipul Jamil. Niat saya pertama mau ke makam orang tua dan juga mau ke makam almarhumah istri. Setelah itu saya pengen mandi di laut. Tapi lautnya di mana saya belum tahu. Oke, jadi kayaknya kebiasaan di Indonesia adalah banyak public figure yang keluar dari penjara itu mereka mandi di laut ya, katanya biar buang sial gitu. Well, seperti ini adalah hal yang menurut aku adalah nggak bisa dikontrol ya oleh seorang Saipul Jamil begitu. Karena kan yang dia nggak meminta kan wartawan untuk datang meliputnya. Ada salah satu akun di Facebook yang menurut aku antara ketiga sosial media, antara YouTube, Facebook, dan juga Instagram, menurut aku tuh Facebook adalah netizen di sana tuh yang sangat-sangat frontal banget gitu. Ini salah satu kata-katanya. Negara kita gini amat ya, bujang, oke. Masa iya ex-napi yang baru bebas dari penjara dapat treat seolah-olah dia mau menangkan medali emas untuk Indonesia. Disambut bak pahlawan, dikasih kalung bunga, stasiun TV berlomba-lomba untuk menyiarkan sungguh gitu. Yang menyambut orang ini apa kagak tahu ya kalau nih orang tuh masuk penjara gara-gara pelecehan seksual di bawah umur. Dia pedofil. Kalau korbannya lihat dia lalu-lalang di stasiun TV, gimana perasaannya coba? Traumanya pasti belum hilang. Astaga, nggak habis pikir aing. Di China pun atau Korea, kalau ada artisnya kena kasus pedofil, langsung karirnya dimatikan, di blacklist TV, dan bahkan terancam hukuman mati. Yakin? Harus ada datanya dong. Terkhusus untuk media ini katanya kalau bikin berita tuh yang dipikir dulu matang-matang. Kalau dia berhati lembut, nggak mungkin dia orang cabul. Kata-katanya kasar banget lah di sini. Oke, ini adalah beritanya. Jadi berita yang dikomentarin dari akun ini adalah berhati lembut, Saipul Jamil tak dendam ke pria muda yang membuatnya masuk penjara. Oke, dan komentarnya itu sudah lebih dari 3.000, hampir 4.000 respon ya, reaction di sini. Ya, kata-katanya, aduh ampun deh, komentar netizen dari Facebook tuh emang luar biasa. Nah, kemudian kan juga kita lihat sekarang sudah muncul petisi untuk blacklist Saipul Jamil ya, di salah satu website. Di sini juga sudah hampir 150.000 yang menandatangani petisi ini. Apakah mungkin Anjas KPI akan bisa memboikot seorang Saipul Jamil dari layar kaca dan juga dari YouTube? Menurut aku sih enggak ya, karena itu kan mematikan rezeki seseorang. KPI memang benar adalah lembaga yang bertanggung jawab atas isi penyiaran yang ada di TV Indonesia, tapi bukan di YouTube ya, baru di TV.
Tidak mungkin KPI itu akan membuat blacklist mengikuti ini kalau hanya berdasarkan opini-opini masyarakat aja. Tapi kalau memang sudah terbukti ada aturan-aturan di KPI yang dilanggar oleh TV, itu mungkin bisa menjadi salah satu referensi. Tapi kalau sampai saat ini aku melihat bahwa Saipul Jamil juga sudah muncul di Trans TV, kemudian juga ada beberapa program acara yang menurut Saipul Jamil juga akan diisi nanti. Jadi sepertinya ini belum menjadi salah satu referensi bagi TV untuk tidak mengundang Saipul Jamil. Apalagi let's say kalau kita ngomong soal angka gitu kan ya. Let's say yang tanda tangan tuh 150.000 orang gitu. Tapi kan orang Indonesia ada hampir 280 juta orang. Secara angka aja ini hanya cuma 0,00 sekian persen. Itu sih menurut aku. Sekali lagi, mungkin kesannya ini orang-orang bilang aja sepertinya membela Saipul Jamil, sama sekali enggak. Aku hanya mendudukan masalah pada tempatnya begitu. Aku tidak juga menutup mata bahwa korban dari Saipul Jamil yang dulu itu masih remaja, sekarang sudah dewasa, mungkin traumanya akan terus terbawa sampai dia bukan trauma ya, trauma itu bisa disembuhkan, tapi memorinya itu masih bisa terbawa sampai dia meninggal gitu. Tapi kalau trauma itu ya bisa disembuhkan begitu. Kalau seandainya si remaja yang sekarang sudah dewasa ini, aku yakin masih memiliki trauma, ya harus segera disembuhkan. Kunjungi psikolog, minta bantuan terapi dan sebagainya, karena trauma itu harus disembuhkan. Tapi kalau memori memang tidak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa rubah rasanya gitu. Kalau trauma itu kan masih ketakutan seperti itu. Dan menurut aku juga buat masyarakat Indonesia, ya kita nggak, kalau memang kita nggak suka dengan Saipul Jamil ya nggak usah ditonton. Jadi kalau caranya bagaimana kalian ingin dalam tanda kutip adalah ingin menghabisi karirnya Saipul Jamil, ya nggak usah ditonton pada saat di TV. Begitupun juga dengan artis lain yang kalau menurut kalian itu tidak membawa dampak positif, ya nggak usah ditonton. Tapi kadang orang Indonesia juga munafik ya, nggak suka tapi tetap aja ditonton begitu. Jadi ya terus juga mengata-ngatai orang juga belum tentu itu perbuatan yang lebih baik dibandingkan Saipul Jamil. Kalau kalian ngata-ngatain orang di sosial media, menghina, itu kalian tuh belum dapat hukuman secara negara gitu. Sedangkan Saipul Jamil yang dinilai memang salah oleh negara sudah mendapatkan hukuman. Tapi kalau masalah hukuman oleh Tuhan, itu adalah hak prerogatif dari Allah gitu kan, atau Tuhan gitu. Tuhan aja Maha Pengampun, siapa sih kita manusia yang juga penuh dengan dosa, kenapa kita tidak bisa memaafkan orang lain, apalagi kesalahannya dia itu bukan sama kita, tapi sama orang yang menjadi korban, ngapain kita berusaha menghakimi juga. So, I hope it makes sense untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan komentar dan juga like tentang video ini ya. Komentarnya apapun, aku harap adalah yang positif. Dan kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.